Assalamualaikum skuad capruk dimanapun kalian berada. Aduh, kembali lagi bersama gua Dwi di Ngacapruk Film. Yah, by the way, semoga kalian selalu sehat, lancar rezekinya, dan jangan lupa sedekahnya. Dan seperti biasa, tanpa ngoceh ngidul ngaler, kita masuk ke di season kedua kali ini. Dimulai dengan Lindong dan yang lainnya sedang di perjalanan menuju ibu kota untuk menjual batu permata milik klan Lin. Secara tiba-tiba datang serangan dadakan dari atas yang merupakan sekelompok bangsat. Di sini Lindong pun menyuruh semua orang untuk pergi berlindung. Lin Hong yang menyerang sendirian kalah dengan sekali serangan saja. Aduh, parah. Lindong pun segera mengeluarkan teknik gerbang sakti miliknya dan bangsat-bangsat itu pun dipukul mundur olehnya. Keesokan harinya Lindong memberikan laporan kepada kakeknya tentang kejadian semalam. Lalu Lin Zhentian yang merasa khawatir jika pertambangan batu permata milik klan Lin mulai menjadi sasaran orang di luaran sana. Lin Zhentian menyuruh Lindong dan ayahnya untuk tidak keluar kota untuk beberapa saat agar keadaan menjadi lebih baik. Singkat cerita, saat Lindong sedang bermain dengan harimaunya Xiaoyan, Kintan menemui Lindong dan memberitahu jika kakek Andasi memberi pesan kepada Lindong untuk pergi menemuinya di asosiasi Run. Di sini Lindong langsung segera pergi menemui kakek Andasi. Saat sampai di pintu masuk asosiasi Run, datanglah salah satu murid kakek Andasi menjemputnya dengan menggunakan batu yang berukuran cukup gede, melayang-layang gitulah. Di sana terlihat ada orang-orang yang sedang berlatih di kuil-kuil. Singkat waktu, ketika sampai di tempat kakek Andasi, terlihat di sana ada Jiu Yi yang ingin menguji kemampuan Lindong. Mereka yang sudah terbawa emosi ingin bertarung dilerai kakek Andasi. Kemudian kakek Andasi membicarakan jika dalam waktu dekat ada pertandingan yang harus diungguli mereka. Masalahnya, karena selama 2 periode pertandingan terakhir, perwakilan kota mereka terus kalah. Jika kalah 1 kali lagi, kakek Andasi harus menyerahkan jabatannya kepada kota tetangga, yakni kota Tianhuo. Asosiasi Run adalah tempat berkumpulnya orang-orang sakti. Malahan katanya, Angling Dharma dan Si Pitung juga sempat berguru ke sini. Dan dengan kekuatan mental yang tinggi, kakek Andasi meyakini jika Lindong yang sudah memiliki kekuatan itu, kemungkinan besar bisa memenangkan pertandingan ini. Dan jika berhasil menaklukkan Menara Run, di sana ternyata ada peninggalan para leluhur, yakni teknik spiritual angin yang sangat luar biasa. Lindong dengan senang hati menyanggupinya, dan mereka langsung pergi berlatih. Di kota Tianhuo, seorang laki-laki yang bernama Han Yun, dia memiliki beberapa murid, dan yang paling kuat memiliki Run tahap 3. Kemudian dia menyuruh salah satu muridnya yang bernama Cao Ju untuk mengukur kekuatan pendekar di asosiasi Run. Saat Yu Yi mengajak Linu berkeliling, di asosiasi Run mereka melihat ada sebuah keributan dan segera memeriksanya. Ternyata itulah Cao Ju yang sedang mengukur kemampuan para pendekar di sana. Kemudian Jiu Yi mendorong Lindong agar dia memberi pelajaran kepada si Cao Ju.
Tapi Lindong beralasan agar tidak menimbulkan kekacauan di sana. Namun Cao Ju menyerang secara tiba-tiba melawan dengan sekuat yang dia bisa. Ketika pertarungan usai, Jiuyi merasa tenang karena Lindong sudah sangat kuat. Saat Lindong pulang, dia baru sadar jika kekuatan mental miliknya meningkat dikarenakan batu carihnya telah menyerap beberapa kekuatan mental milik si Cao Ju. Di tempat lain, Cao Ju melapor tentang kekuatan Lindong kepada Han Yun. Dia sangat kesal akan Lindong yang memiliki kemampuan unik. Dan tiba-tiba aura mengerikan muncul yang ternyata itu adalah Zhou Tong, yakni murid terkuat Han Yun. Singkat cerita, Lindong dan Jiuyi pergi ke tempat pertandingan diselenggarakan. Dalam perjalanan ke sana, Lindong diperingatkan Jiuyi jika murid yang bernama Zhou Tong merupakan murid yang paling kuat. Ketika setibanya mereka di sana, peserta sudah siap mengikuti pertandingan sambil menunggu guru mereka masing-masing. Di sana Cao Ju mengadu ke kakak seperguruannya. Nih orang sok kuat, tapi aduan anjir. Liolong yang merupakan tempat aduan si Cao Ju mengatakan jika pedang milik adiknya diambil oleh Lindong. Ia meminta kembali, tapi Jiuyi menangani mereka agar tidak mengacau sebelum pertandingan. Singkat cerita, datanglah guru mereka masing-masing, yakni Kakek Andashi dan Han Yun yang menghampiri mereka. Saat Kakek Andashi menjelaskan aturan pertandingan dalam menara itu, Han Yun memotong pembicaraan Kakek Andashi dan segera menyuruhnya untuk membuka gerbang menara run tersebut. Ini orang tua emosian banget anjir. Pertandingan pun dimulai dengan aturan sederhana, yakni barang siapa yang berhasil naik ke lantai atas, dialah pemenangnya. Shi. 是，我们走。 Saat mereka masuk, di luar mereka mengamati posisi para peserta dengan energi spiritualnya. Dan saat Lindong masuk ke dalam menara run, dia sangat kaget dengan keadaan di dalam menara. Dan tiba-tiba keajaiban pun terjadi. Di tempat lain, Jiuyi yang tidak sengaja satu lantai dengan Zhou Tong. Dia berusaha mengejar Zhou Tong yang berhasil naik ke lantai 6. Liolong dan Cao Ju yang berada di lantai 5, mereka tak bisa naik ke lantai 6 dikarenakan ada rintangan yang sesuai dengan kekuatan mental mereka. Dan tak lama kemudian Lindong berhasil naik ke lantai 5, tiba-tiba dihadang oleh si Liolong. Karena mungkin dia berkeinginan membalas dendam atas kekalahan Cao Ju kemarin. Mereka pun berusaha menyerang Lindong secara bersamaan. Dan jelas, si Lindong melawan dengan kekuatannya. Setelah pertarungan selesai, Lindong segera naik ke lantai selanjutnya untuk mengejar ketinggalannya. Di lantai 6 dia melihat Jiuyi yang sudah terluka melawan Zhou Tong yang akan naik ke lantai 7. Tapi sebelum naik ke lantai 7, si dolim Zhou Tong menyerang Jiuyi lagi sampai dia tepar. Tapi beruntung Lindong datang dengan tepat waktu dan menangkap Jiuyi.
Lindong yang enggan menyia-nyiakan waktunya lagi, dia segera mengejar Joutong menuju lantai berikutnya. 不是打的。灵动， Di luar menara semua orang melihat jika ada 2 orang yang berhasil naik ke lantai 7. Mereka semua mengira jika 2 orang itu adalah Joutong dan Jiu Yi. Tapi kakek Andasi menyangka bahwa Lindong lah yang naik ke lantai 7. Lindong yang baru sampai di lantai 7, dia sangat kaget karena rintangan di sana sangat mengerikan dan berbeda jauh sekali dengan lantai sebelumnya. Di sini Joutong tak tinggal diam, ia berusaha memperlambat Lindong agar dia tak bisa melanjutkannya. Dan saat mereka selesai bertarung, tiba-tiba ada sebuah bola api raksasa ke arah mereka. Dan mereka pun menyerangnya secara bersamaan, tapi rintangan lantai 7 bukan di situ saja. Dan petir pun mulai menyambar mereka hingga mereka tak sanggup untuk naik lagi. Joutong yang berusaha naik seorang diri, dia tersadar jika ia memaksakannya itu bisa merusak rune miliknya. Dan akhirnya dia putuskan untuk mundur sejenak dan memperbaiki rune miliknya. Di sisi lain Lindong tetap nekat untuk naik apapun taruhannya. Kemudian petir itu pun berubah menjadi sosok menyerupai naga dan menyerang. Tanpa pikir panjang lagi, Lindong langsung menyerang balik naga itu dan dia akhirnya yang malah diserang. Lindong yang baru sadar jika petir itu adalah kekuatan mental yang diciptakan dari menara rune itu, dia mencoba menyerap naga itu dan ternyata berhasil. Dan akhirnya pun ia bisa naik ke lantai paling atas. Mantap banget si Lindong. Di luar menara mereka melihat ada yang berhasil naik ke lantai paling atas, tapi mereka semua mengira yang naik barusan adalah Joutong. Di dalam menara Lindong yang sudah berada di lantai paling atas, dia menemukan sebuah formasi rune kuno dan dia segera mempelajarinya. Tapi jelas dia gagal karena energi spiritual miliknya tersisa sedikit karena pertandingan tadi. Lindong yang melihat kekuatan mental terbang di mana-mana, ia mencoba untuk menyerap energi spiritual di sana dan berusaha mencapai rune tingkat 3. Di luar menara, terlihat satu persatu peserta pun mulai keluar. Dari Yue ikut keluar, juga saat mereka melihat Joutong keluar dari menara, mereka sangat terheran-heran karena sudah mengakui kekalahannya. Lalu mereka pun segera pergi meninggalkan tempat itu. Di dalam menara, saat Lindong yang berusaha mencapai rune 3-nya, dia berusaha dengan sekuat tenaga. Dan apa yang terjadi? Film pun diakhiri. Oke, skuad Capruk dimanapun kalian berada, jangan lupa di like, di komen, di share ke teman-teman kalian. Dan yang paling penting jangan lupa di subscribe. Dan satu lagi, jangan lupa di follow Instagram kami @ngacaprukfilm. Dan FB juga Ngacapruk. See you next video. Bye bye.